Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya M. Fasya Putra dengan NPM 21150611101 dari kelas PSTIB. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem operasi pada percobaan kedua dengan judul algoritma penjadwalan. Jadi pada percobaan kedua ini ada tujuan percobaannya adalah dapat mensimulasikan algoritma penjadwalan CPU non-preemptif untuk menemukan waktu penyelesaian dan waktu tunggu. Nah, pada modul ini ada beberapa algoritma penjadwalan. Tapi saat ini saya akan menjelaskan tentang SJF dan round robin. Jadi yang pertama adalah SJF. Jadi SJF itu merupakan shortest job first scheduling. Jadi pada penjadwalan SJF ini, proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Nah, pada penjadwalan ini terdapat dua skema, yaitu yang pertama ada non-preemptif dan yang kedua adalah preemptif. Untuk non-preemptif ini, jika CPU diberikan pada proses, maka tidak akan bisa ditunda sampai CPU berselesai. Sedangkan untuk skema yang preemptif, jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses ini akan ditunda dan diganti dengan proses baru. Dan skema ini disebut dengan shortest remaining time first. Nah, SJF ini merupakan algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang minimal. Jadi misalkan ada 4 buah proses dengan panjang CPU burst seperti di bawah ini. Jadi untuk ada proses 1 dengan arrival time 0 dan burst time 7, lalu ada proses 2 dengan arrival time 2 dan burst time 4, ada proses 3 dengan arrival time 4 dengan burst time 1, lalu ada proses 4 dengan arrival time 5 dan burst time 4. Jadi penjadwalan dengan data-data ini bisa dilihat ada pada Gantt chart pada gambar ini. Jadi untuk waktu tunggu P1 ini adalah 0 karena dia yang pertama datang dan langsung dieksekusi. Sedangkan untuk P2 itu adalah 26 dikarenakan P2 ini dia berada pada baris pada gambar ini dia yang ketiga dieksekusi, dia akan menunggu maksudnya 6. Dia P2 ini dia menunggu selama 6 detik karena dia akan dieksekusi setelah P1 dan P3. P1 dia akan memakan waktu 7 dan lalu yang P3 ini dia akan memakan waktu 1, jadi akan memakan waktu 8, sedangkan P2 ini dia datang pada arrival time kedua. Jadi 8 dikurang 2 dia akan memiliki waktu tunggu 6. Dan untuk P3 itu dia 3, P4 itu 7. Jadi untuk rata-rata waktu tunggunya itu ada 0, ada 6, 3, dan 7. Jadi untuk menghitung rata-rata waktu tunggu itu dijumlahkan semua lalu dibagi dengan jumlah dari proses tersebut. Ini ada 4, jadi dibagi dengan 4. Jadi untuk rata-rata waktunya itu 4 milidetik. Sedangkan untuk penjadwalan proses dengan preemptif, bisa dilihat pada Gantt chart yang di bawah ini. Jadi untuk yang pertama itu dia P1 akan datang pertama dengan burst time 7. Nah, P2 ini akan datang pada waktu kedua. Karena P2 memiliki burst time lebih pendek daripada P1, daripada sisa dari burst time P1, maka P1 akan dihentikan dan dipindah ke ujung dari Gantt chart ini. Lalu untuk P2 dia akan burst time-nya 4. Nah, setelah P2 ini belum selesai, tiba-tiba P3 ini datang pada waktu keempat. Jadi untuk P2 juga akan dipindahkan. Lalu untuk P3 ini karena dia hanya memiliki burst time 1, dia akan langsung selesai dan lalu P2 ini akan menggantikan P3 yang sudah selesai. Lalu pada waktu kelima ini P4 ini datang dan dia menunggu dulu untuk P2 selesai diproses. Setelah selesai baru P4 dan yang terakhir P1. Jadi untuk waktu tunggu P1 ini adalah 9, untuk P2 ini 1, lalu untuk P3 ini 0, dan untuk P4 itu 4. Jadi untuk rata-rata waktunya adalah 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4, lalu dibagi dengan 4. Jadi untuk rata-rata waktunya adalah 3 milidetik. Nah, yang selanjutnya itu ada algoritma penjadwalan round robin scheduling. Jadi untuk konsep dasar algoritma ini mirip dengan algoritmanya adalah dengan menggunakan time sharing. Jadi untuk pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS atau first come first serve, hanya saja bersifat preemptif. Kalau FCFS itu bersifat non preemptif. Jadi untuk setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum untuk membatasi waktu proses. Jadi untuk waktu kuantum itu biasanya sekitar 1 hingga 100 milidetik. Nah, setelah waktu habis, maka proses tersebut akan ditunda dan ditambahkan pada ready queue.
Nah, untuk jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan melepaskan CPU. Namun, CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Namun, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibandingkan dengan waktu kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara jika sudah mencapai waktu kuantum. Nah, selanjutnya itu mengantri kembali pada posisi ekor dari ready queue. Nah, CPU tersebut kemudian menjalankan proses berikutnya. Jadi, jika terdapat 3 proses, misalnya ini ada P1, P2, dan P3 meminta pelayanan CPU dengan quantum time sebesar 4 milidetik, maka bisa dilihat penjadwalan proses dengan algoritma round-robin pada Gantt chart ini. Yang pertama itu P1-nya dia memiliki burst time 24. Jadi karena hanya memiliki quantum time sebesar 4 milidetik, maka P1 ini akan digantikan oleh P2. Nah, karena P2 ini lebih sedikit daripada quantum time, dia akan langsung selesai pada proses pertama. P3 juga sama, dia akan langsung selesai pada proses pertama. Jadi setelah P1 ini selesai, maka P1 akan diproses lagi hingga selesai, karena sudah tidak ada proses lain yang menunggu. Nah, untuk waktu tunggu P1 ini adalah 6, P2 ini 4, lalu P3 itu 7. Jadi untuk rata-rata waktu tunggunya itu sekitar 5,66 milidetik. Baik, jadi di sini ada kode program. Untuk mencobanya kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu CPU simulator. Nah, di CPU simulator ini untuk memasukkan kode programnya kita tinggal masuk ke menu compiler, lalu di program source input. Setelah itu kita masuk ke menu compile dan kita compile. Setelah masuk ke program kode output ini tinggal di load in memory. Lalu kita masuk ke OS simulatornya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan mencoba dengan SJF dengan kecepatan maksimal. Ya, jadi untuk pertama itu saya akan membuat 3 buah proses. 1, 2, dan 3. Lalu start. Kita bisa lihat untuk prosesnya di sini. Nah, yang pertama sudah selesai, lalu gantian yang kedua. Nah, yang kedua sudah selesai, lalu yang ketiga. Nah, jadi bisa dilihat di view log ini. Jadi untuk yang pertama itu untuk P1 dia memiliki average waiting time-nya hanya 0,1 second atau 0,1 detik dan average burst period-nya 95. Untuk proses kedua dia memiliki average waiting time-nya itu 4,77 detik dengan average burst period-nya 95. Dan untuk yang proses ketiga dia memiliki average waiting time-nya 8,77 detik dan average burst period-nya 95. Untuk ketiga buah proses ini memiliki average process waiting time-nya dengan 4,5 detik atau second. Lalu yang kedua saya akan mencoba dengan round robin dengan kecepatan maksimal. Lalu kita start. Bisa lihat di proses stage-nya dia bergantian 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu hingga proses ini selesai. Nah, setelah proses selesai kita bisa lihat di view log ini. Ini untuk yang tadi, jadi untuk yang round robin itu, nah di sini. Jadi untuk yang pertama itu dia P1 itu dari ready ke running, lalu setelah ini apa namanya quantum time-nya selesai, dia akan masuk running ke ready dan digantikan dengan P2 ke ready running, lalu setelah quantum time-nya selesai dia ke running, dari running ke ready, dan setelah itu dia digantikan dengan P3, dia ready ke running. Setelah
quantum time-nya habis, dia masuk ke running ready, begitu seterusnya hingga proses ini selesai. Jadi untuk P1-nya itu dia memiliki average waiting time-nya sekitar 0,96 detik dengan burst period 4. Lalu untuk P2-nya dia memiliki average waiting time-nya 0,97 detik dengan burst period-nya 4. Dan untuk proses 3-nya itu average waiting time 0,98 detik dengan burst period 4. Dan untuk proses ini memiliki average waiting time itu sekitar 10,6 detik. Oh ya, untuk SJF ini tadi kita bisa mencoba dengan memasukkan delay pada proses ini. Jadi yang pertama saya akan mencoba delay-nya sekitar 13 detik untuk proses pertama. Lalu untuk proses kedua itu sekitar akan saya coba untuk 9 detik proses kedua, dan proses ketiganya saya akan mencoba 6 detik. Jadi bisa kita coba dengan kecepatan maksimal. Kita coba start. Kita akan lihat prosesnya. Jadi yang akan dicoba pertama itu yang ketiga, karena dia memiliki arrival delay-nya itu hanya 6 detik. Kalau yang kedua tadi itu berapa? Lupa. Dan yang terakhir yang pertama. Nah, kita bisa lihat untuk view log-nya. Untuk view log-nya tadi P1, P2, P3. Nah, ini. Jadi untuk yang pertama di proses itu adalah P3 karena dia yang memiliki arrival time-nya paling kecil. Dia memiliki waiting time 0,03 second karena dia yang pertama dan tidak menunggu proses lain untuk selesai diproses, dan dia memiliki burst period-nya 95. Lalu untuk P2 itu dia menunggu sekitar 1,79 detik dengan yang memiliki average waiting time sekitar 1,79 detik, lalu average burst period 95. Dan untuk proses P1 dia yang terakhir dijalankan, dia memiliki average waiting time 2,64 detik dan burst period 95. Untuk average proses waiting time itu sekitar 1,49 detik. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.